minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Amalan rumah, taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jual beli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua cara jual beli. Mulamasyah, yaitu pembeli hanya menyentuh barang jualan tanpa diteliti, dan munabazah, yaitu pembeli melontar sesuatu kepada barang jualan tanpa diteliti. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan dua cara jual beli dan dua jenis pakaian. Nabi melarang jual beli mulamasyah dan munabazah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah melarang jual beli habalah atau janin dalam kandungan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang muslim menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari menjual beli cara najhi, yaitu pura-pura membayar dengan harga yang lebih mahal supaya pembeli lain tertipu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menahan barang menahan barang dagangan atau menimbun sebelum tiba di pasaran. Ini adalah lafaz dari Ibnu Numair. Sedangkan menurut perawi yang lain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pembelian barang dengan pembeli barang dagangan sebelum dipasarkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi melarang menahan pembelian barang dagangan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang tengah mengambil kesempatan dengan membeli barang dagangan untuk dijualkan kepada orang kampung. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami dilarang menjual barang dagangan kepada orang yang tengah
yang tengah untuk dijualkan kepada orang kampung, sekalipun orang itu saudara atau ayahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa membeli kambing yang dibiarkan dengan tidak diperah susunya, hendaklah membawanya kembali dan memerah susunya. Sekiranya beliau ridho dengan keadaan air susunya, maka ambillah kambing itu. Sekiranya dia tidak ridho, dia bisa mengembalikannya dengan disertai segentang buah kurma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mempunyai makanan, maka janganlah menjualnya hingga dia menerimanya dengan sempurna. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mempunyai makanan, maka janganlah menjualnya hingga dia menerimanya dengan sempurna. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, penjual dan pembeli masing-masing mempunyai hak khiyar, yaitu kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah, melainkan jual beli khiyar. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, penjualan dan pembeli diberi kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli. Mereka sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akan berjual beli dengan kamu, katakan kepadanya, tiada penipuan semenjak itu. Apabila berjual beli, beliau akan berkata, tiada penipuan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari penjual buah-buahan hingga betul-betul masak. Larangan itu ditunjukkan kepada penjual dan pembeli. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari menjual buah-buahan sebelum buah tersebut masak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah kurma yang belum masak sehingga ia bisa dimakan atau bisa ditimbang.
Aku bertanya, apakah artinya bisa ditimbang itu? Seorang laki-laki yang berada di sisinya menjawab, sehingga bisa diukur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu membeli buah-buahan hingga betul-betul masak, yaitu bisa dimakan. Diriwayatkan dari Zaid bin Tasbit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada pemilik kurma basah untuk menjualnya dengan ukuran kurma kering. Diriwayatkan dari Sahal bin Abi Hadhamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang penjualan kurma dibayar dengan kurma. Nabi bersabda, itu adalah riba, yaitu muzabanah, jual beli yang tidak jelas. Nabi hanya memberi keringanan dalam penjualan secara ariyah, yaitu 1 atau 2 pohon kurma diambil oleh satu keluarga dengan kiraan kurma kering, dan mereka makan buah yang separuh masak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam jual beli araya dengan cara ditaksir. Jika kurang dari 5 wasa atau dalam 5 wasa atau lebih kurang 60 mud, 1 mud 6-7 ons. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah. Muzabanah ialah penjual kurma basah dibayar dengan kurma kering secara timbangan, dan menjual anggur segar dibayar dengan anggur kering secara timbangan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang menjual pokok kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual, kecuali jika telah disyaratkan oleh pembeli. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penyewaan tanah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penyewaan tanah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari muzabanah, yaitu jual beli buah sebelum masak, dan muhakalah, yaitu sewa kebun atau ladang dengan buahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kami pernah berpendapat bahwa
membawa tanah dengan hasilnya itu tidak mengapa. Hingga pada tahun yang pertama, Rafi telah terkejut dan mengaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari melakukannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jika seseorang memberikan tanah kepada saudaranya, maka itu adalah lebih baik daripada beliau memungut hasil tertentu sebagai imbalan di atas penyewaan tanah tersebut. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang jual beli, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. InsyaAllah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad.